Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke dalam doa, kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Tawar hati, saudara. Apa itu tawar hati? Suasana hati yang panas dan suasana hati yang dingin. Atau bisa disebut panas pun tidak, dingin pun tidak, saudara. Hidup yang tanpa semangat, hilang kemauan dan gairah untuk melanjutkan hidup ini, saudara. Putus harapan, tidak ada lagi impian yang memberikan semangat. Kalau dalam bahasa Inggris dipakai istilah lost heart, hidup tanpa motivasi. Saudara, jika tidak segera diatasi, maka tingkatan hidup akan turun ke jenjang yang sangat berbahaya, yakni frustasi, saudara. Apa sebabnya bisa tawar hati? Aneka ragam pemantiknya. Impian yang tidak tercapai. Setelah berjuang sekian lama, yang ditunggu tidak juga datang, saudara. Kondisi ekonomi yang tidak berubah, makin hari makin berat, sehingga tiba pada kesimpulan, buat apa kerja keras? Buat apa hidup jujur? Buat apa hidup kudus? Saudara, kesehatan yang semakin lemah seiring bertambahnya usia, tenaga yang terus menurun, panca indera seperti penglihatan, pendengaran hingga daya ingat semakin melemah. Itu semua membuat hidup kehilangan gairah, saudara. Alkitab mengisahkan hidup Asap, saudara. Semula Asap adalah orang yang bersemangat di dalam hidupnya, tetapi ketika ia melihat ke kiri dan ke kanan, hatinya mulai bimbang. Tampak perbedaan yang mencolok antara hidupnya, hidup yang lurus dan jujur, yang selalu menjaga hati dan sikapnya sesuai firman, dengan orang-orang yang di sekitarnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan, hidup menurut kehendak hatinya, tetapi hidupnya beruntung atau makmur, saudara. Kekayaan mereka terus bertambah. Mereka hidup sehat dan makmur. Lalu Asap tiba pada kesimpulan. Mazmur 73 ayat 13 mencatat, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Sangat berbahaya jika hanya memandang hidup ini dari satu sisi, saudara. Untung Asap menghampiri Tuhan. Tuhan memperlihatkan kepadanya akhir kehidupan orang-orang itu, saudara. Akhirnya Asap mengakui kekeliruannya. Ia salah mengambil kesimpulan. Hidup ini sejatinya bukan soal makan, bukan soal minum, atau soal pakaian saja. Hidup di dunia ini hanya sementara, dan setelah itu setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saudara dikasihi Tuhan, lalu Asap mempunyai pernyataan. Mazmur 73 ayat 25-26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi.
Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dalam hidup ini, saudara. Kita harus tenang dan sabar. Jangan pernah melihat keberadaan kita hanya dari satu sudut pandang. Hidup tidak sederhana yang kita bayangkan. Saudara, ada tanggung jawab yang harus kita hadapi kelak di hadapan Tuhan. Sehebat apapun badai mengamuk dalam bahtera kehidupan kita, ingat baik-baik bahwa apa yang Yesus ucapkan, di tengah-tengah ancaman yang mengerikan, kata Yesus, diam dan tenanglah. Markus 4 ayat 39. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali, saudara. Kita harus diam sejenak. Sama seperti asap. Hampiri Tuhan lewat doa-doa kita. Kita harus bersikap tenang, saudara. Tidak ada satu momen dalam hidup kita yang lepas dari pandangan Tuhan. Angin ribut yang melanda hidup kita akan segera reda, saudara. Rumah tangga, usaha dan pekerjaan kita akan menjadi teduh kembali. Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan sangat mengasihi kita. Puji Tuhan. Lalu apa obatnya supaya tidak tawar hati, saudara? Jika tawar hati diibaratkan semacam penyakit, maka butuh diobati. Jika tidak, seperti kupasan firman Tuhan ini, maka penderitanya semakin berat. Klimaksnya atau puncaknya bisa frustrasi, saudara. Kalau sudah frustrasi semakin sulit disembuhkan, kita akan menderita seumur hidup. Pertama, jangan melihat manusia lahiriah, saudara. Manusia lahiriah sering disebut juga manusia fisik. Manusia yang kelihatan bisa diraba atau dipegang, saudara. Manusia lahiriah yang merasakan lapar dan haus jika terlambat makan dan minum. Saudara dikasih Tuhan, manusia lahiriah juga bisa menderita sakit. Manusia lahiriah adalah tubuh seutuhnya yang merupakan rumah atau tempat bermukimnya bagi manusia batiniah kita. Semakin bertambahnya usia, semakin merosot kita, saudara. Manusia yang sudah masuk di usia 40 tahun ke atas, maka secara fisik organ tubuh semakin merosot. Memang tidak semua secara serentak atau simultan menurut usianya, saudara. Ada orang yang sudah menginjak di umur kepala 6 tetapi masih kelihatan bugar. Padahal sejatinya jika diteliti, organ tubuh yang berada di dalam bagian dalam sedang mengalami penuaan. Jika di dalam hidup ini kita hanya memandang ke manusia lahiriah, maka kita bisa tawar hati. Jika kita hanya merasakan perubahan fungsi organ tubuh semata, maka kita bisa menjadi khawatir, saudara. Menjadi tua itu pasti, tetapi membuat kita menderita itu hal yang berbeda. Yang harus kita sadari adalah tubuh kita, manusia lahiriah kita semakin hari memang semakin merosot. Itu tidak bisa dihindari dan tidak bisa dicegah. Memang di zaman yang maju ini banyak dijual berbagai obat atau penahan umur, saudara, untuk katanya membuat kita awet muda. Seperti yang disampaikan, padahal orang tubuh yang di dalam, organ tubuh yang di dalam mau tidak mau semakin menurun kemampuannya, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Rasul Paulus memberikan obat yang manjur, yang mujarab. Jangan hanya memperhatikan kondisi tubuh kita saja,
Yang harus menjadi peduli kita adalah manusia batiniah kita. Manusia batiniah adalah pribadi kita yang tidak kelihatan, yang berada di lubuk hati yang paling dalam, saudara. Apa itu manusia batiniah? Manusia batiniah adalah roh dan jiwa yang mendorong iman, kasih dan kehidupan rohania. Itulah sebabnya manusia batiniah itu tersembunyi dan tidak nampak. Lalu Paulus berkata dalam 1 Petrus 3:4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudara, ungkapan Rasul Paulus. Lalu di mana salahnya kita, saudara? Orang lupa untuk merawat manusia batiniahnya, yang walaupun bersifat kekal tetapi dapat rusak bila tidak secara terus-menerus mendapat asupan firman Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan, manusia batiniah kita akan selalu diperbaharui. Mari Bapak Ibu, dalam sisa hidup kita di dunia ini, kita harus selalu dekat dengan Tuhan agar manusia batiniah kita tetap dibaharui. Kita semakin intim dengan Tuhan, semakin mengenal dan semakin mencintai Tuhan, yang nantinya mendapat Tuhan ketika kita meninggal adalah manusia batiniah, bukan manusia lahiriah. Manusia lahiriah kita akan rusak dimakan tanah, saudara. Kita harus hidup dan dipimpin oleh roh Allah agar kita menjadi anak Allah yang selalu diperbaharui manusia batiniah kita. Paulus dengan penuh keyakinan memastikan bahwa dirinya, manusia batiniahnya, terus diperbaharui hari demi hari, dari sehari ke sehari, saudara. Mari kita berlomba-lomba dandani manusia batiniah kita sehingga semakin hari makin serupa dengan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, Tuhan, untuk kami tidak tawar hati melihat sekeliling kami. Tuhan Yesus, tanamkanlah di dalam hati kami untuk kami selalu merawat manusia batiniah kami, merawat hubungan kami dengan Tuhan, untuk hari semakin intim di hadapan Tuhan, supaya manusia batiniah kami ini, Tuhan, tercukupi oleh asupan-asupan firman Tuhan yang memberikan kesegaran, sehingga kami, Tuhan, merasakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus, Bapak-bapak, Ibu, seluruh para pendengar yang mendengarkan renungan program Santapan Rohani pada saat hari ini, berkatilah rohani dan jasmani mereka, Kau berkati. Tuhan, berikanlah kami, Tuhan, untuk hati yang merindu untuk selalu intim dengan Tuhan. Berkati anak-anak cucunya, Tuhan, masa depannya, Tuhan, generasi kami Kau berkati. Kelak anak kami jadi anak yang berguna takut akan Tuhan, dan terlebih lagi, Tuhan, menjadi pelayan Kristus yang setia. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Berkatilah keluarga lepas keluarga. Campur tanganlah, Tuhan, dalam setiap permasalahan kami, pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikianlah pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.